Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Ibnu Athaillah, illam tuhsin zannaka bihi li ajali husni wasafihi fahasin zannaka bihi li wujudi ma'amalatihi ma'aka fahal awadaka illa hasanatan wa hal asda ilaika illa manana. Jika engkau tidak bersangka baik terhadap Allah Ta'ala karena sifat-sifat Allah yang baik itu, sangkalah baik kepada Allah karena karunia pemberiannya kepadamu. Tidakkah selalu Ia memberi nikmat dan karunia-Nya kepadamu? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam makalah ini kita dituntun oleh salafun saleh Al-Imam Athaillah bahwasanya tidak ada sesuatu alasan untuk kita tidak bersangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau saja kita tidak bisa bersangkaan baik kepada Allah Ta'ala yang bersifat Rabbul Alamin, yang senantiasa kita ucapkan di setiap kita sholat, Alhamdulillahirabbil alamin, Tuhan yang menciptakan, yang melengkapi, yang memelihara, yang menjamin seisi alam semesta ini. Begitu pula Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maka selayaknya kita haruslah berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada henti-hentinya memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita, yakni sejak kita semua masih berupa air mani. Kita ya namanya air mani sangat hina, nggak bisa, ya emang segumpal air mani yang hina gitu. Lalu Allah jadikan segumpal darah, terus tidak henti-hentinya. Sangkaan baik kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala inilah yang menjadi acuan kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebaik-baik daripada husnuzan, baik sangka kepada Allah, adalah ketika kita menerima karunia nikmat berupa ujian dan bala. Jadi pandangan daripada orang-orang sufi, para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, ya, justru ketika Allah memberikan ujian dan bala, maka yang dikedepankan adalah husnuzan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini kerangka berpikir para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliau mengutip daripada ayat Al-Quran, wa asan takrahu syai'an wa khairul lakum. Mungkin engkau enggan atau tidak menyukai sesuatu, padahal sesuatu itu baik bagimu. Seperti kayak begini, kalau kita melihat ada anak remaja atau anak kecil yang sangat disayang oleh orang tuanya, main petasan mulu hingga kecenderungan bisa melukai itu anak. Tapi lantaran keinginannya dan serasa sukanya sama petasan itu amat sangat, dibilangin nggak bisa, dibilangin nggak bisa, ya. Karena si bapak tahu betapa bahayanya ini sama anak, terjadilah suatu tuh anak dipukul juga sama orang tuanya. Dan si anak ini nggak pernah tahu, sulit untuk mengetahui bahwa yang dilakukan oleh orang tuanya itu adalah mengandung kebaikan yang sangat besar. Tapi lantaran keinginannya, nafsunya tidak tercapai buat main petasan, yang ada nangis. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kepahaman kita. Artinya begini, ketika kita diputar dunia ini, Allah menampakkan sifat jalalnya, keperkasaannya,
hingga terkadang seringkali harapan kita tidak tercapai, atau kita dalam kesulitan yang amat sulit. Dan itu kalau seandainya kita tidak kedapatan sangkaan yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, ini sulit sekali untuk merasakan ini sebagai karunia dan nikmat Allah. Sulit, sama seperti kayak anak kecil, dia akan sulit melihat bahwa tindakan orang tuanya ini adalah mengandung suatu kebaikan yang sangat besar buat dirinya. Makanya itu ya, para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, khususnya daripada kalangan Sadziliyah, ini karena nggak pikir Sadziliyah ya, bahwa untuk membangun itu semua diperlukan adanya usaha dari seorang salik, dari seorang murid, untuk membersihkan hatinya dari segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam suatu kitab, kalau nggak salah Tanhil Qaulil Hasis, banyak perbedaan ulama tentang masalah uzkurni azkurkum waskururi wala takfurun. Ada sebagian ulama yang menafsirkan bahwasanya uzkurni fi qalbik, ingatlah kepadaku di dalam hatimu, azkurkum bikashfil huzbi, dan aku akan mengingatmu dengan ketersingkapan hijab. Jadi mengingat Allah di dalam hati tersebut, Allah, 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 atau yang sudah teramat dalam sekali, hu. Ada gak? Ada. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah kalami. La ilaha illallah itu adalah hujjahku, wa ana huwa, dan aku adalah huwa, Allah. Rujuk kembalinya kepada Allah. Hu. Ini Sadziliyah. Yang di batinnya ini hu. Nah, ini sudah ada saya ngomong kayak begini. Terserah yang mau dianggap ijazah, mau ini monggo silakan. Ya memang ini yang saya jalani. Jadi saya pernah mengalami suatu masa saya rasa takut itu nggak bisa ngucap Allah. Padahal sudah sekian puluhan tahun saya berzikir, tapi hati saya Allah. Dan begitu lapang dan terbuka ketika entah kapan waktunya itu tiba bangun tidur Allah hu. Saya ikutin terus. Ternyata memang begitu saya gali lagi, menuntut ilmu lagi, ya memang nggak ada lagi sudah. Karena Allahu huwa ini ada diterangkan di dalam Imam Ghazali atau di dalam kitab Syiarus Salikin, ya. Keinginannya untuk tidak berpisah kepada Allah Subhanahu wa taala itu udah amat sangat, udah tidak mau ada sedetik daripada nafasnya, geraknya, baik di dalam sulit, baik dalam senang, dia sudah tidak mau lagi untuk lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang yang berhak sebenar-benarnya, yang berhak disembah Allah Subhanahu wa taala, entah itu kita di surga, entah itu di kerak neraka, entah itu kita dalam keadaan lapang, entah itu kita dalam keadaan berhutang, entah itu kita dalam keadaan sakit, Allah ya tetap saja sebagai Tuhan yang patut dan berhak sebenar-benarnya disembah.